Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lailatul Isnaini, NIM 19424000056. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari just in time. Apa sih just in time itu? Just in time atau yang biasa disebut dengan JIT adalah suatu filosofi tentang penyelesaian masalah secara ketat dan terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan dan penyimpangan yang tidak diharapkan. Dengan JIT, persediaan dan komponennya diatur dalam suatu sistem sehingga kedatangannya itu tepat dan pada saat dibutuhkan dan di mana dibutuhkan, dan biaya pun dapat dihilangkan. Materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang just in time dalam mengatasi kesia-siaan dan variabilitas. Yang pertama yaitu just in time dalam mengatasi kesia-siaan. Jika kita membicarakan tentang kesia-siaan, maka kita secara tidak langsung membicarakan tentang segala sesuatu yang tidak memiliki nilai tambah. Contohnya seperti produk yang rusak, produk yang telat diproduksi, dan penyimpanan produk. Dan itu semua merupakan 100% dari kesia-siaan. Macam-macam dari kesia-siaan atau pemborosan yaitu yang pertama, penyimpanan produk, yang kedua, keterlambatan produk, yang ketiga, kegiatan yang tidak perlu, misalkan inspeksi, yang keempat, proses yang tidak efisien, lalu yang kelima yaitu kelebihan produksi. Yang keenam adalah transportasi. Kedua yaitu just in time dalam mengatasi variabilitas. Apa sih variabilitas itu? Variabilitas adalah suatu masalah dari proses yang optimal yang mengakibatkan suatu produk itu tidak sempurna dan juga tidak tepat waktu. Semakin kecil variabilitas dalam suatu sistem, maka semakin kecil pula kesia-siaan yang akan terjadi. Penyebab dari variabilitas yang pertama yaitu tenaga kerja, mesin, produk dari supplier yang tidak sesuai dengan standar, dan yang terakhir yaitu keterlambatan jumlah yang tidak memadai. Lalu yang kedua yaitu gambar teknis atau spesifikasi produk yang tidak akurat. Yang ketiga yaitu bagian produksi memproduksi sebuah produk sebelum gambar atau spesifikasinya itu lengkap. Yang keempat yaitu permintaan atau kemauan dari konsumen itu tidak dapat diketahui. Lalu apa aja sih konsep dari JIT? Konsep JIT dilatar belakangi oleh pool system. Pool system sendiri adalah konsep JIT di mana material itu diproduksi hanya pada saat dibutuhkan dan dipindahkan ke bagian yang membutuhkan dan pada saat dibutuhkan juga, dengan tujuan untuk menghindari pemborosan. Kedua yaitu tentang supplier. Kemitraan just in time hadir pada saat pemasok dan pembeli itu bekerja sama dengan tujuan untuk menghilangkan kesia-siaan dan menurunkan biaya. Setiap kali bahan baku itu ditahan, maka nilai harus bertambah, dan setiap kali bahan baku itu bergerak, maka harus ada penambahan nilai. Supplier juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu keinginan untuk disertifikasi. Kebanyakan supplier itu tidak mau terikat hanya pada satu pelanggan saja dalam waktu jangka panjang untuk mengurangi resiko. Lalu yang kedua yaitu penjadwalan konsumen yang buruk. Yang ketiga yaitu perubahan teknis. Seringkali supplier itu kurang punya waktu untuk menghadapi sebuah proses perubahan. Lalu yang keempat yaitu adalah kualitas. Banyak supplier yang sering kurang peduli terhadap konsep produksi dengan zero defect. Lalu yang kelima yaitu small size adalah supplier sering mendesain sebuah proses dalam jumlah yang besar dan melihat bahwa konsumen yang meminta dalam jumlah yang kecil secara berkala, dengan tujuan agar supaya biaya simpan menjadi tanggungan dari supplier. Lalu yang keenam yaitu kedekatan. Jarak kedekatan konsumen harus dipertimbangkan agar pengiriman dalam jumlah kecil secara berkala itu tidak dipandang sebagai hambatan ekonomis. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tata letak JIT. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eva Safiatul Umar, NIM 194240000
27. Nah, tata letak JIT menekankan pemborosan berupa perpindahan sehingga kita menginginkan tata letak yang fleksibel untuk menekankan perpindahan material dan orang. Tata letak fleksibel akan dapat memindahkan material secara langsung ke tempat di mana dibutuhkan orientasi tata letak. Nah, tata letak antara lain yang pertama adalah pengurangan jarak, yang kedua adalah meningkatkan fleksibel, yang ketiga adalah pengaruh terhadap karyawan, yang keempat adalah pengurangan ruangan, gerak, dan persediaan. Tujuan tata letak yang pertama adalah menciptakan efisiensi, yang kedua adalah menggerakkan bahan baku langsung ke lokasi yang memerlukan, yang ketiga adalah tata letak yang fleksibel. Saya akan menjelaskan tentang persediaan JIT. Nah, untuk menjaga agar sistem produk tetap berjalan dengan sempurna, perusahaan memerlukan jumlah persediaan minimum untuk menghadapi kemungkinan adanya masalah dan variasi penyimpangan. Hal ini dikenal dengan persediaan JIT. Nah, taktik persediaan JIT. Yang pertama adalah menggunakan full system untuk memindahkan persediaan. Yang kedua adalah mengurangi ukuran lot. Yang ketiga adalah mengembangkan sistem pengiriman JIT dengan supplier. Yang keempat, mengirimkan langsung ke bagian yang menggunakan. Yang kelima adalah mengurangi step at time. Yang keenam adalah menggunakan teknologi kelompok. Saya Lailatul Maufiro, NIM 1942400050. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan dan kualitas. Penjadwalan yang efektif dikomunikasikan baik dalam organisasi sendiri maupun ke supplier di luar, mendukung JIT. Penjadwalan yang baik juga meningkatkan kemampuan untuk memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dengan menjadikan ukuran lot yang lebih kecil, dan mengurangi barang setengah jadi. Taktik-taktik penjualan JIT: yang pertama, mengkomunikasikan jadwal dengan supplier. Yang kedua, menyusun tingkatan jadwal bakukan bagian tertentu dari schedule. Yang ketiga, mencoba membuat satu buah atau yang disebut dengan one piece make dan memindahkan satu atau yang disebut dengan one piece move. Yang keempat, menyesuaikan dengan penjadwalan. Yang kelima, menghilangkan pemborosan. Yang keenam, memproduksi dalam jumlah atau lot yang lebih kecil. Yang ketujuh, menggunakan Kanban. Yang delapan, usahakan setiap operasi memproduksi komponen yang sempurna. Nah, selanjutnya kualitas. Hubungan antara JIT dan kualitas adalah yang paling kuat. Mereka dihubungkan dalam 3 cara, yaitu yang pertama, JIT memotong biaya untuk mencapai kualitas yang bagus, di mana kualitas otomatis bagus karena barang sisa, kerja ulang, investasi, persediaan, dan kerusakan dihilangkan. Yang kedua, memperbaiki kualitas, di mana JIT meminimalkan antrian dan lead time sebagai sumber potensial terjadinya kesalahan. Dan yang ketiga, lebih sedikit cadangan yang diperlukan. Taktik-taktik GTI meliputi: yang pertama, gunakan statistical process control. Yang kedua, memberdayakan karyawan. Yang ketiga, kembangkan metode mengingat kesalahan. Yang keempat, sediakan umpan balik atau yang disebut dengan feedback secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, NIM 1942400055 dari Prodi Ekonomi 3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberdayaan karyawan. Nah, pemberdayaan karyawan ini akan meningkatkan suatu keterlibatan mereka dalam menghadapi masalah-masalah operasi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana taktik pemberdayaan ini meliputi 2, yaitu yang pertama, pelatihan secara lintas keterampilan atau bisa disebut cross training yang agresif. Yang kedua, klasifikasi pekerjaan yang lebih sedikit agar pekerja lebih fleksibel. Nah, apabila pemberdayaan ini dilakukan dengan sukses, maka sebuah perusahaan akan meraih komitmen dan penghargaan, baik itu dari sisi karyawan itu sendiri maupun manajemen. Dan juga dengan adanya dukungan yang kuat dari karyawan maupun manajemen serta supplier, maka keunggulan pesaing akan mudah tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang just in time dalam sektor jasa. Nah, teknik just in time ini berhubungan dengan supplier, tata letak, persediaan, dan juga penjadwalan dalam produk jasa. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang supplier.
Nah, di sini telah disebutkan bahwa setiap restoran yang berhubungan dengan supplier hanya secara virtual atau bisa disebut tidak nyata atau sungguh-sungguh kurang berhasil dalam operasinya. Mengapa demikian? Karena banyak terjadi pemborosan, contohnya seperti kerusakan makanan dan komplain pelanggan. Maka dari itu, supplier ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam restoran untuk sebagai pemasok bahan baku. Nah, yang kedua yaitu tata letak just in time. Tata letak ini juga sangat dibutuhkan oleh restoran agar mereka dapat menyediakan makanan sesuai pesanan. Sebab apabila makanan versi panas, otomatis akan disajikan secara panas. Dan juga sebaliknya dengan makanan versi dingin akan disajikan dengan dingin. Dan juga sama halnya dengan di bandara nih, di mana konsumen menginginkan bagasi secara cepat. Nah, yang ketiga yaitu persediaan. Persediaan sebisa mungkin nol. Contohnya seperti seorang pialang saham yang akan menjual dan atau membeli saham sesuai dengan just in time, karena penjualan atau pembelian yang batal dieksekusi tidak akan diterima oleh kliennya. Dan sama halnya dengan seperti MC Donald, di mana MC Donald mempertahankan produk jadinya hanya dalam kisaran waktu 10 menit. Apabila waktu tersebut telah melewati 10 menit, maka produk tersebut akan dibuang. Nah, yang keempat atau bisa disebut yang terakhir nih ya, yaitu penjadwalan. Nah, di sini Just in Time fokus terhadap besarnya kebutuhan konsumen, entah itu dalam jasa, kepuasan pelanggan, atau permintaan yang harus dipenuhi oleh karyawan. Jadi, schedule di sini sangat penting dalam penjadwalan just in time ini. Contohnya nih, seperti di bandara lagi, yaitu schedule sangat penting bagi karyawan di bandara agar mereka selalu berada di tempat di saat konsumen ingin membeli tiket. Dan MC Donald juga bisa diambil nih, contohnya seperti gini, schedule karyawan di MC Donald sangat penting juga. Mengapa demikian? Agar mereka dapat memproduksi hamburger yang segar dan panas untuk memenuhi kebutuhan konsumen, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang spesifik, dan banyak lagi contoh yang lain.